Barang-barang berharga dan uang sudah disimpan di backpack biar bisa masuk kabin pesawat. Karena di bagasi pesawat nggak begitu aman untuk barang-barang berharga. Ternyata banyak juga maling di dalam kabin pesawat. Lah terus gimana dong biar barang-barang kita itu nggak kemalingan saat kita naik pesawat? Makanya subscribe dong channel ini dan share juga ya di sosial media kalian. Hitung-hitung, kita berbagi kebaikan. Kalau video ini bermanfaat bagi yang menontonnya, ini adalah amal jariah buat saya dan juga buat kalian yang share video ini. Apalagi ini bulan Ramadan ya. Semoga amal kita dilipat gandakan. Amin ya robbal alamin. Saya buat video ini karena 1 atau 2 hari yang lalu itu ada yang share pengalaman di grup Facebook Backpacker Internasional yang pada intinya sih uang sejumlah beberapa ratus dolarnya itu hilang dan baru sadar saat sampai di negara tujuan yaitu Amerika. Untungnya paspor dan semua kartu debit dan kredit itu nggak hilang. Tapi yang namanya kehilangan apapun pastinya nyesek dan nggak enak banget ya. Ternyata maling di dalam kabin pesawat itu sudah ada dari dulu banget. Jadi ini bukan kasus baru ya. Mereka, para maling ini umumnya beroperasi secara berkomplot dan duduk menyebar. Mereka akan mengamati kira-kira penumpang mana nih yang lengah atau yang dari penampilan, pakaian, dan tas yang dipakai itu branded. Para komplotan maling di kabin pesawat ini lebih mengincar penumpang di penerbangan long haul atau yang durasi penerbangannya ini 10 jam atau lebih. Terlebih lagi kalau penerbangannya itu penerbangan malam dan sampai di negara tujuannya itu pagi. Karena pasti para penumpang pesawat pada tidur lelap di jam-jam tertentu. Dan pada waktu lengah itulah mereka beraksi. Para maling ini lebih mengincar penumpang yang duduk di bisnis kelas ya. Karena pasti para penumpang bisnis kelas ini umumnya berduit, orang kaya, dan barang bawaannya juga pasti barang-barang yang mahal. Kayak misalnya jam tangan yang harganya itu mungkin sampai ratusan juta. Channel YouTube-nya Sam Cui juga membahas tentang maling di bisnis kelas yang terekam kamera. Kalau kita lihat dari video, si maling ini merasa aksinya itu ketahuan dan akhirnya dia balikin lagi tas yang dia ambil dan pura-pura ngambil tasnya sendiri. Orang yang merekam kejadian ini tidak berani lapor ke cabin crew. Alasannya karena dia nggak punya cukup bukti yang kuat kalau orang ini lagi mau maling. Karena mungkin aja dia memang lagi mau ambil barang dari tasnya sendiri. Dan kalau dari ceritanya sih, orang yang merekam itu sempat diikutin oleh sekelompok maling ini saat landing di negara tujuan. Bukan berarti kita yang duduk di kursi ekonomi jadi lebih aman ya. Kita yang mau naik pesawat, terutama yang penerbangannya itu semalaman, wajib banget melakukan persiapan ini agar barang-barang berharga, uang, dan dompet kita itu aman dari maling yang beraksi saat para penumpang pesawat pada tidur atau mungkin lagi mau ke toilet. Pertama, bagi yang bawa uang cash lumayan banyak, alangkah baiknya uang cashnya itu enggak disimpan di dompet semua ya. Saya menyarankan kalian beli money belt seperti ini. Dan pakainya itu jangan di luar kaos atau baju ya, tapi di dalam kaos. Jadi uang, paspor, dan dompet yang kita simpan di money belt ini lebih secure karena tertutupi pakaian kita. Dan kalau kita mau ke toilet, kita akan lebih merasa aman karena uang, dompet, dan sebagainya itu ikut terbawa bersama kita, nggak ditinggal di tas. Kedua, kalau kalian nggak suka pakai money belt karena mungkin risih atau memang nggak punya, kalian juga bisa taruh uang cash kalian itu di saku baju atau celana, lalu baju atau celananya itu dilipat dan disimpan di tas atau koper di paling bawah yang jauh dari jangkauan tangan. Dan sebaiknya uangnya itu disebar ya. Misal kalian bawa cash $1.000. Jangan semuanya ditaruh di satu tempat. Mungkin beberapa ditaruh di saku baju atau celana yang disimpan di koper kabin yang paling bawah. Dan sebagiannya lagi di saku baju atau celana yang ditaruh di tas di paling bawah. Dan sebagian lagi di dompet. Intinya sih disebar ya. Tapi ditaruhnya juga di tempat-tempat yang sekiranya maling tuh bakal susah ngambilnya. Karena maling atau copet itu kan nggak mau ambil resiko ketahuan ya. Jadi kalau bakal susah ngambilnya, mereka juga pasti bakal mengurungkan niat mereka karena takut ketahuan. Ketiga, bagi kalian yang belum punya backpack atau ada rencana mau beli backpack atau tas, saya sarankan beli tas atau backpack yang anti maling. Entah itu yang ada TSE lock-nya atau yang resleting atau zippernya itu 2 bolak-balik. Kayak tas saya ini. Ini dari Eiger ya. Material depannya itu anti sobek dan juga anti air. Semua bukaan tas ini juga resletingnya ada 2. Jadi saya bisa gembok semuanya biar aman. Atau dikasih cantolan kayak gini nih. Nih.
Jadi ini bakal susah banget buat dibuka. Karena yang kita lakukan adalah memperlambat pergerakan aksi si maling saat mau ngambil barang dari dalam tas kita. Dan si maling juga pasti berhenti kalau tahu tas kita itu nggak bisa dibuka. Karena mereka juga takut aksinya ketahuan. Keempat, bolehlah kita berinvestasi beli sarung atau pembungkus backpack dan koper. Kalau bisa, yang warna atau motifnya itu cerah, yang sesuai dengan kesukaan atau karakter kita. Yang penting warnanya cerah. Selain fungsinya itu mengamankan tas kita, karena semua bukaan resleting atau zipper tas dan koper kita itu tertutup pembungkus, sehingga menyulitkan si maling buat ngambil barang berharga kita, si maling juga nggak mau ambil resiko untuk ambil barang berharga dari koper atau tas yang warnanya itu cerah atau pembungkusnya cerah. Ingat, umumnya mereka ini beraksi di tengah malam saat lampu kabin dimatikan. Jadi mereka lebih suka mengincar tas atau koper yang warnanya itu gelap. Karena penumpang lain juga nggak tahu ya, dikiranya itu memang tas atau kopernya si pelaku karena situasinya gelap. Tapi kalau tas atau koper kita itu dibungkus dengan warna dan motif yang cerah, kita si pemilik koper jadi tahu kalau ada orang yang menyentuh atau menggeser tas atau koper kita. Jadi kita lebih bisa waspada dan bisa negur langsung kalau ada orang yang mencoba membuka tas atau koper kita. Kelima, alangkah baiknya saat kita menaruh koper atau backpack di overhead bin itu tidak benar-benar di atas overhead bin kita, melainkan di overhead bin di seberang tempat duduk kita. Jadi menyilang. Ini juga tips untuk saya pribadi karena dalam waktu dekat saya akan melakukan perjalanan dengan long haul flight. Kenapa naruhnya di seberang, nggak tepat di atas kita? Karena dengan begitu kita bisa memantau langsung orang yang misalnya membuka overhead bin di seberang kita. Kalau overhead bin yang di atas kita kan kita nggak bisa lihat gerak-gerik orang yang membuka kompartemen di atas kita ini. Mereka lagi buka atau ngoprak-ngoprek tas siapa atau koper siapa. Apalagi kalau kita duduknya di dekat jendela yang agak jauh dari aisle. Makanya baiknya taruhnya itu di seberang tempat duduk kita. Jadi kita masih tetap bisa memantau tas atau koper kita kalau ada orang yang buka-buka overhead bin. Bagi yang koper atau backpacknya itu nggak dibungkus atau disarungin, pastikan bagian yang ada zippernya itu yang sebelah sana ya, yang tersembunyi, yang tertutup. Jadi si maling ini nggak ada kesempatan buat ngebolak-balik koper atau backpack kita. Lalu bagaimana dengan tas atau backpack yang ditaruh di kolong kursi depan? Kalau kita bepergiannya itu bareng teman atau keluarga dan duduk di satu barisan, itu lebih aman ya, karena ada yang mengawasi tas kita saat kita ke toilet misalnya. Tapi kalau kalian itu sendirian dan kebetulan kopernya ditaruh di bawah kursi depan, pastikan dompet dan handphone itu kita bawa di kantong bersama kita. Dan tas dikunci aman kalau mau ke toilet. Bukan berarti kita itu mencurigai penumpang yang duduk di samping kita ya. Tapi kita jaga-jaga aja agar barang bawaan kita itu aman dari maling yang beraksi di dalam pesawat. Kalau kalian ada tips tambahan atau bahkan pernah mengalami kehilangan di dalam kabin pesawat, saya persilahkan kalian berbagi tips dan pengalaman kalian di kolom komentar agar tips dan pengalaman dari kalian ini bisa dibaca sama orang-orang yang lagi cari informasi dan tips penting seputar perjalanan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.